Pernah nggak sih kamu ada di persimpangan ini antara takdir dan kehendak bebas? Kita sering banget dihadapkan sama pilihan. Apa kita mau nyalahin nasib aja, atau kita ambil tanggung jawab penuh atas apa yang kita lakuin? Nah, kali ini kita coba bedah bareng-bareng ya. Sering banget kan kita dengar kalimat ini, biarlah takdir yang malu. Wah, ini kayaknya jadi jurus pamungkas yang sering kita keluarin. Semacam jalan pintas gitu buat lepas dari tanggung jawab. Seolah-olah kita ini nggak punya pilihan lain sama sekali. Dan pola pikir kayak gini tuh nyebar kemana-mana. Mulai dari pilihan-pilihan moral sampai kegagalan pribadi, polanya sama aja. Kita lempar tanggung jawab. Takdir itu jadi kambing hitam yang paling gampang buat disalahin, iya kan? Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang sederhana banget, yang pasti kita semua pernah alamin. Coba deh bayangin, kamu lagi belanja di pasar. Nah, coba deh pikirin, waktu lagi milih-milih buah atau sayur, apa kamu asal ambil aja semuanya? Yang bagus, yang busuk, terus bilang, ah, emang takdirku dapat yang ini. Ya nggak mungkin kan? Jelas jawabannya enggak. Kamu pasti milih dengan teliti. Kamu bakal pakai penilaianmu kan? Pilih tomat yang paling seger, terus singkirin yang udah bonyok. Nah, dari tindakan sesimpel ini aja, sebenarnya kita udah buktiin kalau kita tuh pegang kendali atas pilihan kita. Jadi, apa sih yang bikin kita bisa milih tomat yang bagus dan bukan yang busuk? Sebenarnya kita semua itu punya dua alat yang fundamental sebagai manusia, yaitu akal dan kehendak. Coba kita fokus ke kehendak atau irade. Ini tuh bukan cuma sekedar keinginan pasif loh, anggap aja ini kayak mesin pengambil keputusan di dalam diri kita. Kemampuan aktif buat milih yang baik dan hindarin yang buruk. Jadi, intinya di sini nih, akal kita itu yang menganalisis, terus kehendak kita yang memilih. Kombinasi dua hal ini, wah, kuat banget. Inilah yang ngejadiin kita sebagai pengambil keputusan, bukan cuma korban keadaan. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Kita punya alat yang canggih ini, tapi kita pakainya nggak konsisten. Ada semacam standar ganda dalam perilaku kita sehari-hari. Dan ini dia kontradiksinya. Kalau buat urusan sepele kayak belanjaan, kita bisa teliti banget, pakai semua akal dan kehendak kita. Tapi anehnya, giliran buat keputusan hidup yang jauh lebih penting, kita malah nyerah dan nyalahin takdir. Ini pertanyaan yang menantang banget buat kita semua. Kenapa sih ada standar ganda kayak gini? Kenapa kita bisa begitu aktif di satu area, tapi jadi pasif banget di area lain? Ini sebuah keanehan yang perlu kita renungin loh. Oke, setelah kita lihat semua kontradiksi ini, pertanyaannya jadi makin jelas. Jadi sebetulnya siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya tegas dan kuat, 100%. Tanggung jawab atas setiap pilihan yang kita buat dengan kehendak bebas kita, itu ya sepenuhnya ada di diri kita sendiri. Nggak kurang sedikit pun. Jadi kesimpulan utamanya sebenarnya sederhana banget. Kemampuan kamu buat milih tomat di pasar itu adalah bukti nyata kalau tanggung jawab itu ada di tanganmu. Tindakan memilih itu sendiri adalah bukti kepemilikan. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan buat direnungkan. Kalau akal dan kehendak itu adalah alatmu, dan tanggung jawab sepenuhnya ada padamu, pertanyaannya bukan lagi apakah kamu punya kendali, tapi siapa yang kamu izinkan untuk memegang kemudi dalam perjalanan hidupmu.